Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayani Oslim dengan NIM 2500326, mahasiswa RPL PLB 2025. Mata kuliah Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Setia Budi. Baiklah, saya akan memaparkan materi kelima pada minggu ini, yaitu perkembangan bahasa. Apa sih perkembangan bahasa itu? Bahasa merupakan sistem komunikasi berupa simbol bunyi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, serta kebutuhannya. Perkembangan bahasa mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata untuk mengungkapkan pikiran seperti berbicara, menulis, dan membaca. Selanjutnya yaitu teori perkembangan bahasa. Yang pertama ada teori nativisme oleh Noam Chomsky. Menurut teori ini, anak dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan bahasa atau language acquisition device, yaitu merupakan perangkat bawaan dalam otak untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Anak tidak hanya dapat meniru, tetapi memiliki kemampuan bawaan untuk menyusun tata bahasa. Contohnya, yaitu anak bisa membuat kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Selanjutnya, yaitu teori behavioris. Menurut teori ini, bahasa diperoleh melalui proses belajar seperti peniruan, pengulangan, dan penguatan. Dari teori behavioris ini berpendapat bahwa rangsangan atau stimulus dari lingkungan tertentu akan memperkuat kemampuan berbahasa pada anak. Orang tua dan lingkungan sangat berperan besar karena memberikan stimulus dan respon. Contohnya yaitu anak mengucapkan kata mama, lalu orang tua tersenyum dan anak mengulangi kata tersebut. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut teori ini, tahap perkembangan teori kognitif ada dua, yaitu pada usia 0 sampai 18 bulan disebut dengan tahap sensori motorik. Pada tahap ini belum ada bahasa karena anak belum mengenal alat indera dan apa yang dilakukannya. Selanjutnya, pada usia 1 tahun ke atas, anak akan memahami bahwa objek itu ada dan simbol sebagai ungkapan. Simbol ini kemudian menjadi kata-kata yang akan diucapkan oleh anak. Selanjutnya, teori interaksionis oleh Vygotsky. Menurut teori ini, bahasa berkembang adanya interaksi sosial. Vygotsky mengenalkan konsep ZPD atau zona perkembangan proksimal, di mana anak bisa berkembang lebih baik jika ada bimbingan orang tua, dewasa, atau teman sebayanya. Menurut teori ini, bahasa awalnya digunakan untuk berkomunikasi, kemudian menjadi alat berpikir internal atau inner speech. Selanjutnya, teori Brunner. Pada teori ini menekankan peran lingkungan, terutama orang tua sebagai language acquisition support system. Orang tua memberikan bimbingan bertahap agar anak memahami bahasa. Contohnya yaitu saat makan, orang tua akan mengatakan, ini sendok, ayo makan. Di mana anak akan belajar bahasa melalui konteks kegiatan yang dilakukannya pada saat itu. Selanjutnya, teori sosiolinguistik, di mana bahasa akan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budayanya. Variasi bahasa muncul dengan konteks sosial. Contohnya yaitu anak menggunakan bahasa yang berbeda ketika berbicara dengan teman, guru, dan orang tua. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan bahasa anak. Tahap perkembangan bahasa anaknya ada beberapa poin A, yaitu pada masa pralinguistik atau usia 0 sampai 12 bulan, di mana anak akan menangis sebagai bentuk komunikasinya. Di usia 2 sampai 6 bulan, anak akan mengeluarkan suara vokal. Di usia 6 sampai 12 bulan, anak akan menirukan bunyi yang didengar atau babbling. Poin B, masa linguistik awal pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai mengucapkan kata pertamanya.
lalu menggunakan holofrase atau mewakili satu kata mewakili beberapa kalimat. Selanjutnya, poin C, masa kalimat sederhana di usia 2-3 tahun. Anak akan menggabungkan dua kata menjadi frasa, mau minum atau memakan. Lalu anak akan mulai memahami perintah sederhana yang biasanya diperintahkan oleh orang tua. Poin D, masa kalimat lengkap di usia 3-6 tahun, di mana kosakata akan mencapai lebih dari 2.500 kata pada usia 4 tahun, dan anak dapat bercerita sederhana, bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, masa bahasa sekolah di usia 6 tahun ke atas, di mana anak akan menguasai bahasa tulis, yaitu baca dan menulis. Lalu anak pun dapat memahami tata bahasa dan dapat berargumentasi dengan jelas. Selanjutnya, apa sih peran orang tua dan guru? Peran orang tua dan guru yaitu dengan memberikan stimulasi bahasa sejak dini dengan membacakan cerita, membaca dongeng, atau beri dialog sederhana dengan anak. Lalu selanjutnya menjadi model penggunaan bahasa yang baik. Orang tua dapat berbahasa menggunakan bahasa yang baik dan sopan sejak dini dari rumah agar anak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu memberi kesempatan anak untuk berekspresi. Seperti apa sih yang misalnya dengan bertanya apa yang sebelumnya ia lakukan, apa yang ia rasakan. Jadi anak dapat berekspresi dengan orang tua dengan menggunakan bahasa yang baik. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi hambatan bicara sejak dini dan melakukan intervensi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu critical journal. Pada tugas ini, critical journal dengan judul peran orang tua terhadap perkembangan bahasa pada anak usia Golden Age, yang merupakan jurnal pendidikan anak dari jurnal UNY yang dipublikasikan pada tahun 2024 dengan penulis Gayu Harimurti Wiono, Wiwin Hendriani, Nono Hayunanto, Pramesti Pratna Pramita. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu tujuannya yaitu bagaimana peran orang tua khususnya melalui pola asuh dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak pada masa Golden Age. Untuk subjek dan pembahasannya yaitu dalam penelitian ini penelitian menggunakan systematic literature review dan proses penelitiannya dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan menilai secara kritis terkait penelitian yang relevan, serta mengumpulkan dan melakukan analisis yang mendalam. Peneliti memilih lebih menggunakan studi kepustakaan dikarenakan beberapa jurnal yang telah membahas bagaimana peran orang tua dalam beberapa jurnal yang telah ditemukan hanya berfokus pada area yang dirasa cukup. Selanjutnya pembahasannya, menurut jurnal Montessori mengatakan bahwa usia Golden Age merupakan periode sensitif, di mana anak pada masa ini akan mudah mendapatkan stimulasi dari lingkungannya. Anak akan peka terhadap stimulus dari upaya pendidikan maupun lingkungan yang baik, sengaja ataupun tidak disengaja. Pada masa Golden Age ini, perkembangan otak menjadi sangat masif. Sekitar 80% anak menjalani pertumbuhan di usia 0-6 tahun. Pola asuh demokratis memberikan orang tua untuk berinteraksi dengan anak mereka, membimbing, mendengarkan, dan mendengarkan pendapat anak mempengaruhi aspek-aspek perkembangan anak pada kehidupan selanjutnya. Pada masa perkembangannya, jika anak tidak didampingi dengan baik, maka anak tersebut akan mengalami masalah pada perkembangan selanjutnya. Salah satu gangguan yang dialami oleh anak yang mengalami masalah pada perkembangannya
terjadinya di usia emas adalah keterlambatan bicara, kurangnya dukungan dari orang tua, dan kurangnya stimulasi bahasa yang diberikan kepada anak memiliki keterlambatan perkembangan bahasa pada anak. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa tingkat kejadian gangguan bicara dan bahasa sekitar 2,3% sampai 24%. Anak yang memiliki keterlambatan bahasa akan sulit untuk mengucapkan kata dengan benar dan tepat. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dalam artikel yang telah dikumpulkan, didapatkan hasil orang tua tidak hanya sebagai seseorang yang dicontoh oleh anak, melainkan juga pola asuh yang diterapkan oleh orang tua juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Pola asuh, ada beberapa pola asuh di sini, yaitu yang pertama yaitu pola asuh permisif, di mana sangat berkolerasi dengan keterlambatan bicara pada anak. Pola asuh permisif ini memberikan kebebasan pada anak tanpa adanya interaksi dengan orang tua. Maka dari itu, anak dengan pola permisif ini, jika berinteraksi dengan orang tuanya, akan menyebabkan kemampuan bicara dan bahasanya tidak berkembang secara optimal. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Novelia mendapatkan hasil bahwa pola pendidikan permisif cenderung dilakukan oleh orang tua dengan latar belakang pendidikan tidak sekolah atau hanya jenjang SD. Sedangkan pola asuh demokratis menghargai individualitas anak dengan tetap memperhatikan batasan sosial, sedangkan orang tua dengan pola asuh otoriter cenderung menuntut agar mereka mengikut arahan yang telah orang tuanya buat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan peneliti dengan tema peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak, didapatkan bahwa peranan orang tua sangat penting terhadap perkembangan bahasa anak. Anak dengan pola asuh permisif memiliki perkembangan bahasa yang berbeda dengan orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis maupun otoriter. Selanjutnya, pola asuh permisif, anak diberikan kebebasan tanpa adanya interaksi dari orang tua. Hal ini menyebabkan anak kurang melatih kemampuan berbahasanya. Sedangkan dengan pola asuh demokratis dan otoriter, anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang menjadi kemampuan berbahasa anak tersebut meningkat seiring perkembangannya. Novelty dari penelitian ini yaitu terletak pada upaya peneliti untuk melakukan kajian sistematis secara spesifik mengkaji peran orang tua sebagai sosok yang dicontoh terhadap perkembangan bahasa anak melalui pengumpulan dan analisis jurnal yang relevan. Penelitian ini merasa perlu melakukan studi perpustakaan karena penelitian sebelumnya hanya berfokus pada area-area tertentu. Terakhir, komentar reviewer. Poin pertama, pembahasan pada pola asuh otoriter. Pembahasan mengenai bagaimana pola asuh otoriter ini dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak terasa kurang mendalam dibandingkan dengan pola asuh demokratis dan permisif. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme interaksi sosial yang terjadi dalam pola asuh otoriter yang mendukung perkembangan bahasa pada anak. Dan yang terakhir, keterbatasan penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini dengan jujur mengakui keterbatasan pada setting usia anak usia dini 0 sampai 6 tahun dan menyarankan penelitian selanjutnya mengkaji faktor-faktor yang terdampak akibat gangguan perkembangan bahasa. Hal ini memperkuat kehati-hatian dalam penarikan kesimpulan pada jurnal ini. Itu saja pemaparan materi dan pembahasan kritikal jurnal yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.